Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat jelas menyatakan satu kebenaran dalam ayat demi ayat. Kita tahu bahwa ayat ini adalah Mazmur, ayat-ayat Mazmur. Dan ayat-ayat Mazmur ini adalah ayat-ayat yang dinyatakan atau diucapkan dengan nyanyian pujian, atau semacam juga dibacakan seperti membacakan puisi. Beberapa orang yang mungkin sangat dekat dengan keyahudian itu juga menggambarkan ucapan-ucapan dari Mazmur ini seperti orang mengaji, ya. Jadi disampaikan dengan nada-nada seperti orang yang mengaji. Ya, itu bagi kita mungkin konteksnya sudah nggak relevan ya untuk kita. Jadi itu tidak perlu terlalu dibahas bagaimana mengucapkan kitab Mazmur. Karena kita juga diajar bahwa belajar Alkitab itu bukan masalah bagaimana membacanya, nadanya, atau ya macam-macam lah cara membaca orang Yahudi itu ya. Jadi itu bukan hal yang terpenting. Bahkan ada orang-orang yang sangat mementingkan, yaitu misalnya kata Allah harus dibaca dengan Elohim atau Yahweh, YHWH. Ya, itu baru benar, tidak bisa diganti sembarangan dengan kata Allah dan sebagainya. Sehingga itu menjadi ribut sampai hari ini pun banyak orang-orang yang menekankan tentang baca Alkitab harus seperti bahasa aslinya. Ya, silakanlah bagi yang mau ribut-ribut seperti itu. Tetapi dalam perenungan orang percaya, penekanan membaca Alkitab atau merenungkan Alkitab adalah bukan dari bagaimana mengucapkannya, kata-katanya, istilahnya, nadanya, bukan itu. Poin yang terpenting adalah apakah kita memahami artinya. Arti itu adalah bagaimana kita memahami berita yang mau disampaikan. Atau makna yang sebenarnya daripada kata-kata yang tertulis dalam kitab suci ini. Apa makna yang sebenarnya atau message yang mau disampaikan? Istilah teologis yang mungkin lebih wah begitu adalah apa itu kerigmanya.
ya, kerihmanya. Kerihmanya itu artinya yaitu tadi makna berita yang benar-benar mau disampaikan. Kalau masalah istilah, masalah nada membaca, bagaimana mengucapkan dan sebagainya, itu enggak usah diragukan. Yang paling benar mengucapkan istilah-istilah ini dengan bahasa-bahasa yang tepat adalah orang Yahudi sendiri yang menguasai bahasa Ibrani, dan itu Ibrani bukan Ibrani modern, Ibrani yang kuno. Siapa yang betul-betul pandai mengucapkan istilah-istilah bahasa Ibrani kecuali orang Yahudi itu sendiri? Ya. Nah, padahal Allah sendiri mengkritik orang-orang Yahudi ini. Di dalam Alkitab kita tidak heran melihat bahwa orang-orang Yahudi itu seringkali dicela oleh Allah. Ya, karena apa? Bukan karena mereka tidak bisa membaca Alkitab. Bukan karena mereka tidak bisa melafalkan kata-kata yang tepat atau menyebut nama Allah dengan tepat dan sebagainya. Bukan. Tapi mereka membaca tapi tidak mengerti. Mereka mendengar tapi tidak memahami. Buat apa itu semua kepandaian membaca Alkitab, tapi tidak betul-betul menghayati makna yang sebenarnya. Nah, itulah. Jadi ini bukan hal yang serius ya, yang harus kita perhatikan bersama. Saya menyampaikan ini nanti di tengah-tengah kita ada break, kemudian akan dilanjutkan dengan persembahan dan pengumuman, kemudian saya akan lanjut lagi menjelaskan bagian-bagian ini. Oke, sekarang kita masuk pada membahas ayat-ayat ini. Saudara, ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, bagaimana saudara punya kesan membaca ayat 1 sampai ayat 3? Jadi saya akan menekankan dulu ayat 3 ini, ayat 1 sampai ayat 3 ini. Nah, dikatakan berbahagialah. Maka dari kata berbahagialah ini, ya saya akan blok kata-kata ini. Berbahagialah. Nah, sorry. Sebentar ya. Ini. Berbahagialah. Nah, jadi kata berbahagialah ini kalau kita lihat dari bahasa aslinya dan juga bahasa Inggrisnya, maka ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah blessed dan happy. Ya. Nah, kalau happy kan memang berbahagia ya, happy itu senang, berbahagia. Tapi kalau bless itu kan diberkati. Maka memang benar, kata berbahagia ini dekat dengan diberkati dan happy. Nah, saudara-saudara, tidak dipungkiri bahwa manusia itu seringkali ingin hidup, mencapai hidup berbahagia, bukan? Saudara dan saya juga ingin mencapai hidup bahagia.
Sehingga ada mungkin rumus-rumus bagaimana hidup orang Kristen bisa mencapai kebahagiaan. Ya, kalau kamu mau bahagia, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, barulah kamu akan mengalami kebahagiaan. Ya. Nampaknya memang itu wajar, hal yang wajar. Manusia ingin mencapai kebahagiaan. Dan untuk mencapai kebahagiaan, manusia diberikan syarat-syarat untuk dia bisa mengalami kebahagiaan itu. Nah, bagaimana dengan Mazmur ini? Apakah Mazmur ini juga mengajar saudara untuk mencapai kebahagiaan? Karena di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oh, inilah kunci kebahagiaan. Apa itu kunci kebahagiaan? Kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, maka kita adalah orang yang bisa mencapai dan mengalami kebahagiaan. Bukankah begitu? Saya yakin banyak orang yang membaca ini juga konsepnya demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut. Oh, jadi supaya saya bisa bahagia, saya tidak mau berjalan di nasihat orang fasik. Supaya saya berbahagia, saya tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan supaya saya berbahagia, saya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini artinya, ya orang itu supaya, ya kalau diterjemahkan sehari-hari, ya kita tidak bergaul sama orang fasik, ya. Kita tidak bersama-sama bergaul tadi dan mungkin bekerja sama, mungkin ngobrol, ya, suka bergaul, suka ngobrol, suka tukar-tukar pikiran dengan pencemooh, dengan orang berdosa. Karena Alkitab juga bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi, ya ini jangan seperti itu. Kalau Anda bergaul dengan orang fasik, Anda berjalan di jalan orang berdosa, Anda duduk dalam kumpulan pencemooh, Anda itu akan menderita. Anda tidak akan mengalami kebahagiaan. Lalu yang kedua, syarat yang kedua adalah kalau sudah memang tidak mau berjalan di jalan orang fasik, tidak mau berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, lalu syarat yang kedua adalah ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua, tetapi itu kan kalau di ayat 1 kan tidak. Ya toh, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri, tidak semua ini, tidak berdiri di jalan orang berdosa, lalu tidak duduk dalam kumpulan. Nah, itu semua tidak di ayat 1, tapi di ayat 2 bukan tidak lagi, tetapi yang di ayat 2 ini adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini juga dalam rangka mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan, kita harus punya kesukaan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kalau Anda melakukan ini, Anda akan mengalami kebahagiaan. Nah, itu yang seringkali menjadi perenungan dan menjadi ajaran dari iman Kristen. Lalu hasilnya apa?
Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam. Apa hasilnya? Hasilnya ayat 3. Di ayat 3 dikatakan, iya, waduh, ini luar biasa sekali ayat 3 ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oh, berarti pohon ini tidak kekeringan. Pohon ini selalu berlimpah-limpah dengan sumber air. Ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu tadi, ya. Pak Yudi sudah memberi pendahuluan tadi. Apa yang diperbuatnya berhasil, dan itulah tema kita. Jadi saudara, kalau saudara mau berhasil, kalau dari perenungan model seperti tadi, kalau saudara mau berhasil, saudara mau berbahagia, ya apa saja yang Anda perbuat pasti berhasil. Saudara harus lakukan yang tadi itu, ya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dengan demikian, kalau kamu melakukan semua itu, kamu akan mengalami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara tahu enggak? Penafsiran yang seperti model tadi yang saya jelaskan ini, itu adalah penafsiran yang sangat-sangat antroposentris. Ya, antroposentris, egosentris. Kenapa? Karena semua keberhasilan Anda ditentukan oleh tindakan Anda. Perhatikan itu. Semua keberhasilan Anda dan Anda bisa mencapai kebahagiaan ditentukan oleh tindakan Anda. Tindakannya apa? Yaitu tadi. Anda tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Anda tidak berdiri di jalan orang berdosa, Anda tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi Anda punya kesukaan. Kesukaan Anda ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka usaha Anda itu menghasilkan kebahagiaan. Dan usaha Anda itu akan membuat Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Inilah hasil perjuangan kita. Inilah hasil karya saya. Inilah usaha mati-matian saya. Untuk saya tidak berjalan di jalan nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka aku akan mengalami kebahagiaan. Aku seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, aku menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi ternyata ini tafsiran yang salah. Ini bukan prinsip Alkitab. Saya tadi katakan ini adalah tafsiran yang antroposentris dan egosentris. Kenapa? Maka saya mulai dengan menanggapi ya model tafsiran yang tadi itu. Tanggapan saya adalah orang Kristen itu bukan orang yang tujuannya ingin mencapai hidup berbahagia. Itu salah. Saudara dan saya kalau jadi orang Kristen, lalu tujuan hidup Anda adalah untuk mencapai kebahagiaan, Anda itu sebetulnya bukan orang Kristen.
Kalau saudara-saudara yang sudah banyak belajar ya dan sering diskusi dalam obrolan santai dan mendengar YouTube saya yakin pasti sudah mulai nangkap maksud saya. Dan kalau orang punya tujuan bahwa hidupnya apapun yang diperbuatnya berhasil, dia itu sebetulnya bukan orang Kristen. Kalau tujuannya adalah hidup bisa berhasil, salah besar. Kebahagiaan bukan tujuan hidup orang Kristen. Hidup berhasil juga bukan tujuan hidup orang Kristen. Kalau saudara sudah sering ikut diskusi-diskusi kita, ada diskusi di Katekismus Westminster. Ya, bukan Heidelberg. Heidelberg ini yang terakhir. Yang Westminster itu saya pertama mengadakan diskusi itu yang dulu-dulu sekali, mungkin permulaan radio RMC. Saya membahas Katekismus Westminster dan di situ dikatakan, ya, katekismus singkat Westminster. Dikatakan, apakah tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati anugerahnya. Ya, poin yang terpenting adalah memuliakan Allah. Itu tujuan hidup orang yang benar, bukan berbahagia. Bukan mencapai hidup berbahagia. Tujuan hidup orang yang di dalam Tuhan adalah bukan untuk apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi apa? Untuk memuliakan Allah. Kenapa? Kalau kita teliti, saudara-saudara, hidup sebagai orang percaya, itu tujuan kita bukan mencapai kebahagiaan. Salah besar. Kita bukan tujuannya mencapai kebahagiaan. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah mengalami kebahagiaan yang paling puncak. Jadi bukan untuk mencapai kebahagiaan, tapi Anda sudah mengalami kebahagiaan yang luar biasa sebagai orang percaya. Jadi kalau Anda sebagai orang percaya masih ingin mencapai kebahagiaan, berarti saya bilang tadi, ini bukan orang Kristen. Kenapa? Karena Anda ternyata belum mengalami kebahagiaan yang paling puncak dalam hidup Anda. Karena tujuan hidup Anda masih ingin mencapai kebahagiaan. Berarti Anda belum mengalami kebahagiaan, kan? Atau kebahagiaan yang Anda alami sekarang ini bukan kebahagiaan paling puncak, tapi kebahagiaan yang masih kelas rendah. Anda ingin mencapai kebahagiaan yang lebih hebat lagi. Padahal Anda sudah mengalami kebahagiaan yang paling hebat. Itulah satu berita bahagia, kabar baik. Anda menjadi orang Kristen bukan untuk mencapai kebahagiaan, tapi Anda menjadi orang Kristen. Anda sudah diberi hadiah terbesar dari Allah yang membuat Anda mengalami kebahagiaan paling puncak, yaitu Kristus mati untuk membayar segala dosa-dosa, hutang dosa-dosa kita, dan mendamaikan kita dengan Allah. Makanya saya di dalam kuliah-kuliah saya selalu juga menekankan yang namanya keselamatan yang sejati bukan untuk masuk surga. Salah besar. Keselamatan sejati itu bukan masuk surga. Keselamatan sejati juga bukan hidup bahagia dan enak-enak di surga. Itu bukan keselamatan sejati. Keselamatan sejati bukan hidup tanpa penyakit.
Memang kita seringkali dihibur pada saat kita ada kebaktian penghiburan atau ya kebaktian tutup peti dan sebagainya. Seringkali kita dengar dan juga saya pun juga pernah mengucapkan kata-kata ini. Dia yang menderita karena sakit penyakit, sekarang dia sudah tidak menderita lagi. Dia sudah berbahagia. Kata-kata itu bukan salah, tapi kalau diterima dengan konsep yang keliru itu bisa menjebak orang itu untuk, oh kalau begitu tujuan hidup orang percaya adalah bahagia yang tidak menderita lagi. Itulah tujuan hidup kita. Kita di dunia masih menderita, kita masih bisa sakit, kita bisa bangkrut, kita bisa miskin, kita bisa macam-macam penderitaan batin dan sebagainya. Tapi nanti di surga semua penderitaan lenyap. Kita mengalami kebahagiaan luar biasa. Kalau itu yang menjadi dambaan orang Kristen, maka kita membawa hawa nafsu keegoisan ke dalam surga. Ya, saya beri catatannya. Kita membawa hawa nafsu keegoisan atau kedagingan kita ini ke dalam surga karena memang ingin hidup enak, ingin hidup senang, ingin hidup bahagia, ya. Itu pusatnya siapa? Pusatnya si aku. Si aku itu. Aku masuk surga supaya aku bahagia. Aku masuk surga supaya aku tidak menderita. Aku masuk surga supaya aku senang-senang terus. Tidak ada lagi susah. Ya, aku. Nah, itu. Jadi kalau begitu apa itu keselamatan? Keselamatan itu adalah berdamai dengan Allah. Saudara, tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia daripada berdamai dengan Allah bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya ulangi, tidak ada kebahagiaan yang bisa lebih membahagiakan bagi orang percaya, kecuali dia sudah didamaikan dengan Allah. Berdamai dengan Allah itu adalah, boleh dikata, puncaknya segala kebahagiaan adalah berdamai dengan Allah. Klimaks daripada segala kebahagiaan adalah berdamai dengan Allah. Maka orang kalau sudah mengerti dan memahami bagaimana dia sudah diperdamaikan dengan Allah, yang lain-lain menjadi tidak berharga bagi dia. Rasul Paulus pernah mengatakan, dulu yang aku banggakan, dulu yang bagi aku sangat berharga, tapi setelah aku mengenal Kristus, semuanya menjadi seperti sampah. Karena mengerti nilai berdamai dengan Allah. Melampaui semua kebanggaan duniawi yang hanya bersifat sementara. Orang percaya orientasinya bukan berkat-berkat sementara. Orang percaya orientasinya adalah aku boleh berdamai dengan Allah. Dan setelah aku diperdamaikan dengan Allah, aku mau apa? Aku mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang sudah mendamaikan aku. Ya. Yang sudah melepaskan aku dari perbudakan dosa, belenggu dosa. Sekarang aku boleh berdamai dengan Allah. Maka aku mau menyatakan sukacitaku, terima kasihku kepada Tuhan
Dan itu bentuknya adalah pengucapan syukur kepada Allah. Dengan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku mempersembahkan hidupku bagi kemuliaan Allah. Itulah bedanya Anda menyembah berhala atau Anda menyembah Tuhan. Orang yang menyembah berhala adalah orang yang memperalat berhala untuk memenuhi segala keinginan-keinginan egonya. Berhala dijadikan alat untuk bisa memenuhi segala keinginan hatinya. Tapi kalau orang menyembah Allah, Allah yang benar-benar Allah, adalah orang yang mempersembahkan hidupnya untuk dipakai Allah, menggenapi rencana Allah yang sempurna. Jadi terbalik. Bukan kita memperalat Allah untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kita. Tapi bagaimana aku boleh menjadi alat Tuhan untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan rancangkan. Aku boleh belajar taat. Aku boleh berjuang untuk kemuliaan namanya. Bersyukur pada Tuhan, mempersembahkan hidup bagi Tuhan, supaya hidupku boleh mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan bukan tujuan hidupnya mencari kebahagiaan. Karena apa? Sudah mengalami kebahagiaan yang paling puncak. Itu. Nah, sekarang saya mengajak saudara untuk menafsirkan lebih dalam lagi ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa sih makna daripada kata-kata ini? Saudara harus ingat di dalam membaca bagian-bagian ini. Tadi kan saya bilang bahwa ini seringkali ditafsirkan dengan segala usaha manusia menentukan dia bisa mencapai kebahagiaan. Ya kan? Usaha kita yang menentukan saya bisa mencapai kebahagiaan. Perbuatan-perbuatan saya yang menentukan saya bisa berhasil dalam apapun yang saya lakukan. Karena saya sudah mau taat sama Tuhan, maka saya berhasil. Berarti kan tergantung saya kan. Saya kalau nggak taat, saya nggak berbahagia. Saya kalau nggak taat, saya tidak berhasil. Kalau saya taat, saya berbahagia, saya berhasil. Berarti kan perbuatan manusia menentukan hasilnya. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada teologi reform, itu tadi ajaran itu perbuatan manusia menentukan hasilnya. Itu bukan ajaran reform. Itu ajaran semua moralisme itu seperti itu. Ajaran semua agama itu seperti itu. Tapi bagaimana ajaran reform? Ajaran reform yang paling menonjol ya di dalam konteks ini adalah apa? Adalah anugerah Allah mendahului semua perbuatan manusia. Perhatikan ini. Anugerah Allah mendahului semua perbuatan manusia. Jadi bukan perbuatan manusia menentukan dia mendapat anugerah. Paham?
Bukan karena aku melakukan ini, maka aku mendapat anugerah dari Tuhan. Itu Arminianisme itu. Anda melakukan ini dan itu untuk Anda mendapat anugerah. Salah besar. Tapi yang benar apa? Yang benar anugerah Allah lah yang membuat Anda melaksanakan hal-hal yang benar ini. Ya, saya ulangi. Anugerah Allah lah yang membuat Anda melaksanakan perbuatan-perbuatan ini. Sekali lagi, anugerah Allah mendahului perbuatan. Bukan perbuatan mendahului anugerah Allah. Salah besar. Jadi bagaimana kalau konsepnya sudah anugerah Allah mendahului perbuatan? Berarti bukan karena aku tidak berjalan menurut orang fasik, aku tidak berdiri di jalan orang fasik, aku tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi aku yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan yang malang, maka aku akan mengalami kebahagiaan. Berarti kan perbuatan menentukan aku mendapat anugerah Allah. Tapi salah. Anugerah Allah yang menentukan aku ya bisa, yang memampukan, anugerah Allah itu yang memampukan aku bisa melakukan hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana saya kok bisa merenungkan seperti itu? Bagaimana saya bisa menyimpulkan seperti itu? Kita lihat kembali ke ayat 3. Kalau kita renungkan baik-baik, sebetulnya ayat 3 itu bukan merupakan hasil. Ya, coba saudara perhatikan baik-baik. Ayat 3 itu bukan merupakan hasil perbuatan ayat 1 dan ayat 2. Sekali lagi ya, ayat 1 dan ayat 2 tidak berarti karena melakukan ayat 1 dan ayat 2 menghasilkan ayat 3. Tapi justru terbalik. Ayat 3 itulah yang menentukan sampai terwujudnya ayat 1 dan ayat 2. Ya, mungkin saudara pikir ini Pak Andi ini hanya diputar-putar aja. Tidak. Saya tidak memutar-mutar. Ya, perhatikan. Iya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi sebetulnya ayat 3 ini adalah keberadaan yang sesungguhnya dari orang yang melakukan ayat 1 dan ayat 2. Orang yang melakukan ayat 1 dan ayat 2 itu adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Pohon menghasilkan buah. Buah itu yang mana? Buah itu ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 itu adalah buah. Bukan itu yang menghasilkan ayat 3. Ya, saya harap saudara serius memperhatikan ini. Karena aku ini adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aku menghasilkan buah pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil dalam arti apa? Berhasil itu bukan berhasil menurut ukuran manusia. Berhasil di sini adalah berhasil dalam ukuran Allah. Berhasil di dalam menjalankan menjalankan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu apa?
Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, itu panggilan Tuhan. Tapi juga panggilan Tuhan adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini buahnya. Ini adalah buah. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu orang yang bagaimana? Orang yang hatinya sudah diubahkan Tuhan. Orang yang merenungkan Taurat siang dan malam itu orang yang bagaimana? Orang yang sudah mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga punya cinta kasih, cinta kepada firman-Nya. Dia hatinya sudah diubahkan, dilahirkan baru, dipertobatkan, mata rohaninya dicelikan sehingga punya kesukaan adalah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang malam, ini orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa berhasil itu? Berhasil adalah dia kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang dosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang mendapat anugerah dari Allah. Maka orang yang mendapat anugerah dari Allah, orang itu disadarkan, dicelikkan mata rohani, diinsyafkan. Sehingga kesukaannya dia bukan kesukaan bergaul dengan orang fasik. Kesukaan dia bukan berdiri di jalan orang berdosa. Kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu. Ini orang yang hatinya sudah diperbaharui. Hatinya sudah diubahkan Tuhan. Ini orangnya apa? Yang sudah mendapat anugerah Allah. Jadi bukan gara-gara ini, bukan gara-gara kesukaannya Taurat Tuhan, dia mendapat anugerah Allah. Karena dia mendapat anugerah Allah, maka kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Ya, saya tidak berlama-lama. Nanti ini juga ada, kalau mau tanya jawab juga boleh. Ya, saudara mau bertanya, mau kita berdiskusi juga boleh setelah nanti ada acara tanya jawab. Nah, lalu ayat 4, ayat 5, itu tanda-tanda orang yang, ayat 4 saya bacakan ya. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ini orang yang bagaimana? Orang yang tidak mendapat anugerah Allah. Orang fasik itu. Dan orang yang tidak mendapat anugerah Allah pasti memang hidupnya itu nggak jelas. Arahnya nggak jelas. Tujuannya nggak jelas. Mau apa mereka itu? Dan dikatakan ayat 5, mereka itu orang fasik. Mereka, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Karena apa? Mereka tanpa anugerah Allah. Kesukaannya adalah kedagingannya. Ya, kesukaannya adalah hawa nafsunya. Kesukaannya adalah egosentris. Dan kesimpulan saya ini diteguhkan kembali di ayat ke-6. Ya. Jadi saya sudah hampir selesai dalam pembahasan ini. Dikatakan di ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apa maksudnya Tuhan mengenal jalan orang benar?
Nah, ini seringkali juga ditafsirkan secara keliru ya. Bahwa Tuhan mengenal Tuhan itu tahu terlebih dahulu sebelumnya. Tuhan sudah tahu terlebih dahulu sebelumnya bahwa orang ini akan menjadi orang yang setia. Tuhan tahu terlebih dahulu sebelumnya bahwa orang ini akan menjadi orang yang benar. Tuhan tahu terlebih dahulu bahwa orang ini akan menjadi orang yang berkelakuan baik dan taat dan setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu mau menyelamatkan orang ini. Nah, itu adalah doktrinnya Arminian. Karena doktrin Arminian selalu dikatakan Tuhan itu menetapkan berdasarkan kemahatauannya. Bahwa ada orang yang benar, bahwa ada orang yang bakal setia, bahwa ada orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, makanya Tuhan memilih orang itu. Padahal itu salah. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan mengenal jalan orang benar itu apa? Kata Tuhan mengenal sangat erat kaitannya dengan relasi dengan Allah. Ya, saya tekankan kata mengenal di sini sangat erat kaitannya dengan menunjukkan adanya relasi antara Allah dan orang pilihannya. Pada saat kita membaca Matius 7 ayat 22 dan 23. Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tuhan bilang apa? Hanyalah engkau daripadaku. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kata tidak pernah mengenal itu apa? Tidak pernah berelasi. Allah tidak pernah berelasi dengan orang-orang itu yang ngaku-ngaku menyembuhkan demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Dengan kata lain, aku tidak pernah punya relasi dengan kamu. Maka kalau di sini dikatakan ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini menunjukkan ada hubungan pribadi, relasi, relationship with the true God. Suatu relasi pribadi dengan Allah yang benar. Dan itu bukan inisiatif orangnya, inisiatif dari Allah. Karena Allah yang mengenal, bukan manusia yang mengenal. Allah yang mengenal, Allah yang membina relasi itu. Dan penekanan kata mengenal juga adalah Tuhan memelihara jalan orang benar. Ya. Bukan karena dia orang benar maka Tuhan mau pelihara dia. Tuhan pelihara dia. Karena dia adalah orang pilihan Allah. Dan yang disebut dengan orang benar itu bukan karena dia benar, tapi karena dia dibenarkan. Atau dipandang benar. Oh, ini seluruh doktrin masuk di dalam pernyataan-pernyataan seperti ini. Puji Tuhan. Kita boleh mengenal prinsip-prinsip kebenaran Alkitab yang sangat mendasar. Jadi bukan perbuatan manusia menentukan dia mendapat anugerah. Tapi anugerah Allah yang menentukan hidupnya menjadi hidup yang bernilai dan berarti. Tuhan mengenal, Tuhan memelihara. Itu kalau di dalam istilah teologis disebut providensia Allah. Segala sesuatu itu di dalam providensia Allah. Dan bagi orang percaya, providensia Allah itu dikatakan bahwa Tuhan memelihara
jalan orang benar ini, sampai genaplah seluruh rencana Allah dalam hidupnya, dalam hidup orang pilihannya. Genaplah seluruh rencana Allah. Maka sebetulnya orang Kristen itu hidup, setelah selesai dia menjalani hidup, dia mati. Kita seringkali kalau bilang, waduh kasihan ya dia mati. Atau waduh rencananya kan belum selesai, kok dia mati. Ya, ada misionari yang mati, baru punya rencana mau ini mau itu, akhirnya mati. Bisa mati dibunuh, bisa mati karena sakit, dan sebagainya. Waduh, dia belum apa-apa kok sudah mati. Itu omongan yang salah. Itu tidak benar. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar adalah kalau dia mati, itu berarti seluruh rencana Allah telah genap di dalam hidupnya. Providensia Allah sudah genap dan sempurna di dalam hidupnya. Karena itulah rencana Allah. Dan rencana Allah sampai di situ. Bukan rencana Allah sampai rencana orang ini selesai. Enggak. Rencana Allah bukan sampai rencana orang ini selesai. Rencana Allah adalah sampai di situ selesai, Tuhan panggil pulang. Itulah rencana Allah. Karena memang pekerjaan Allah tidak pernah selesai. Kapan bisa selesai pekerjaan Allah? Makanya ada kata-kata dari John Wesley yang seringkali diucapkan oleh Pak Tong juga, bahwa pada waktu mengubur sahabatnya yang meninggal, hamba Tuhan yang meninggal, maka dikatakan, disinilah hamba Tuhan dikuburkan. Dan Tuhan meneruskan pekerjaannya. Jadi hamba Tuhan yang dikuburkan itu pemeliharaan Tuhan untuk hamba Tuhan itu sampai di situ sudah selesai. Dan Tuhan meneruskan pekerjaannya. Kita semua hidup hanya sementara di dunia. Kita semua hidup tidak selama-lamanya di dunia. Kita semua suatu saat akan mati. Dan pada waktu kita mati, masih banyak yang belum diselesaikan. Ini belum selesai, itu belum selesai. Masih mau ini, masih mau itu. Kita mati. Kita mungkin protes sama Tuhan. Tuhan, aku belum selesai, Tuhan. Aku belum selesai. Pekerjaanku masih mau ini, mau itu masih banyak, Tuhan. Aku masih janjian ini. Kerjaanku masih, masih banyak, Tuhan. Tuhan akan jawab. Ya, menurut kamu belum selesai. Tapi menurut pemeliharaan dan rencana Tuhan, cukup sampai di situ sudah sempurna pemeliharaan Tuhan bagi Anda. Dan Tuhan yang akan meneruskan pekerjaannya dengan memakai hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu namanya tongkat estafet, selalu dilanjutkan setiap zaman sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yalah, ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kebahagiaan bukan tujuan kita. Kebahagiaan itu adalah anugerah Allah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saudara dan saya. Bukan menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah kita bersyukur kepada Allah. Mempersembahkan hidup kita dipakai Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena hidup kita sudah dibeli. Harganya terlalu lunas dibayar. Aku bukan milikku lagi. Aku adalah milik Kristus. Karena itu hidup yang paling berarti adalah hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan, aku kepingin bahagia, aku kepingin berhasil, aku kepingin kaya, aku kepingin sehat, aku kepingin tidak mati, aku kepingin punya kedudukan yang tinggi.
Tidak. Tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Tapi kemuliaan bagi Allah itu bukan berarti kita pasif ya. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita melakukan yang terbaik. Ya, do your best. Semua yang kita lakukan yang terbaik. Dan itu biarlah kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita bukan untuk mencapai kebahagiaan, karena kita sudah mengalami kebahagiaan yang paling puncak, berdamai dengan Allah. Dan bukan perbuatan-perbuatan kita itu membuat anugerah Allah berlimpah-limpah datang kepada kita, tetapi anugerah Allah mendahului segala perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kita boleh menjadi orang yang mencintai firman-Nya. Bergaul dengan firman-Nya. Ya, puji Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya.